Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Yang terakhir tadi kita telah sampai pada ilmu-ilmu bid'ah yang tidak termasuk ilmu yang nafi', yang bermunculan setelah generasi para salafus salih, yang semua ilmu ini adalah tidak ada hubungannya dengan Islam, tetapi banyak di atas namakan Islam. Bahkan ilmu ini tidak sedikit membawa kepada kekufuran dari Islam, yaitu ilmu-ilmu yang telah ditempuh oleh orang-orang firqah-firqah yang dalal. Yang hal ini ada perkara yang kita ambil faedah, seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Sebab yang menjadikan orang-orang yang menisbahkan diri di dalam Islam kemudian terjatuh di dalam bid'ah-bid'ah yang baru, yang akhirnya menodai ilmu Islam dan dia membuat kerusakan di dalam Islam. Dan ini ada hubungannya dengan masalah talabul ilmi. Sebagaimana Ibnul Qayyim menerangkan di dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya manusia di dalam jalan antara yang hak dan yang batil itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Manusia di dalam menempuh jalan al-haq wal batil itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Satu yang dia ditolong oleh Allah selamat, dan 3 golongan ini terancam untuk terjatuh kepada fitnah. Yaitu Ibnu Qayyim menerangkan yang pertama, orang yang dia memahami, mengilmui kebenaran secara rinci. Jadi ketika dia memahami kebenaran, dia pahami secara rinci. Berarti thalabul ilminya benar-benar dia thalabul ilmi secara rusuk, secara mendalam, secara mapan, bukan thalabul ilmi hanya serampangan. Dan dia juga memahami kebatilan juga detail, memahami kebenaran detail, memahami kebatilan detail, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang thalabul ilmi dengan mapan, dengan rusuk, dengan sempurna. Inilah orang-orang yang kata Ibnul Qayyim al-adillah, orang-orang yang dia bisa menjadi dalil dan berjalan di atas hujjah yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang dia memahami kebenaran, tahu kebenaran, bahkan secara rinci dia paham kebenaran, tetapi dia memahami kebatilan
hanya secara global dan bahkan tidak banyak tahu tentang kebatilan. Padahal Islam ini datang, Quran dan Sunnah datang menerangkan kebenaran dan kebatilan itu lengkap. Menerangkan kebenaran lengkap, menerangkan kebatilan lengkap. Ada sebagian orang, dia hanya fokus memahami kebenaran, tetapi kebatilan yang diterangkan dalam Islam dia tidak banyak tahu. Maka dia cuma sibuk memahami kebenaran, yang batil dia tidak tahu. Orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dia akan bisa terjatuh kembali ke dalam kebatilan dan dia tidak terasa. Dia meninggalkan kebenaran, dia tidak terasa. Kenapa? Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia cuma tahu yang benar, tapi tidak tahu apa? Tidak tahu yang batil. Apa yang terjadi? Lambat laun yang batil disangka benar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang dia tahu kebatilan. Bahkan sampai kecil-kecilnya kebatilan itu tahu. Tetapi ketika waktunya dia memahami kebenaran, dia tidak memahami kebenaran secara mapan. Dia tidak paham kebenaran secara detail, secara lengkap. Dia hanya paham kebenaran global-global aja. Kepala-kepalanya jadi dipegang dan dia tidak tahu kebenaran itu secara mapan. Maka orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, hakikatnya dia sebenarnya masih kembali kepada kebatilan, tetapi dikasih baju dengan baju kebenaran. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Qayyim, inilah ru'usul bidah. Orang-orang yang dulu tokoh-tokoh banyak menelan ilmu-ilmu yang tidak benar, menyimpang, banyak dia tekuni dulu belajar, bahkan dia mungkin pernah terjun, bahkan mungkin dia pernah berdakwah, bahkan dia sudah tahu semuanya. Giliran dia menemukan hidayah, giliran dia tahu sunnah, dia tidak mengkhususkan mempelajari dengan mapan. Sebagaimana dia tahu kebatilan itu secara mapan. Banyak sekarang ini orang-orang, ya seperti kita, latar belakang kita kebanyakan orang-orang yang belajar tidak benar dulu apa benar dulu? Tidak benar dulu. Pernah jadi tokoh ini, pernah jadi pimpinan ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini, sudah tumpuk di sini. Tiba waktunya tahu sunnah, malah belajar. Begitu datang ke ustaz, oh saya sudah jadi salafi, oh saya sudah jadi sunnah. Begitu ketemu sama beberapa ustaz, loh kamu kok sudah salafi, dasarnya apa? Iya, saya pernah datang ke sana, saya belajar. Dia tidak paham kebenaran sunnah secara mapan. Orang seperti ini hakikatnya apa? Dia kembali kepada bid'ahnya, penyimpangannya, tetapi di atas namakan Islam, di atas namakan sunnah, di atas namakan kebenaran. Maka ada sebuah asar yang disampaikan dan insya Allah disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar. Asar ini marfu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, al-insan kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Paham barang tambang? Logam. Ini kayaknya kekenyangan makan ini. Sebenarnya suatu ketika usul sama panitia, daurah tanpa makan dan minum. Iya, supaya klisa-klisi terus dulu. Kalau klisa-klisi ngeleh otaknya kan enggak ngantuk kan? Enggak ngantuk, enggak jelek-jelek. Ini saya lihat menikmati perutnya sambil gini aja. Mudeng orang mudengin saya enggak tahu ini. Kekenyangan makan ini. Soalnya kita ini sekarang penuntut ilmu yang paling enak. Ya, tinggal suruh duduk belajar, lapar, panitianya ngumumkan jadwal makan. Ya kan begitu, nanti lagi jadwal snack, jadwal minum. Kalau saya dulu waktu mondok nggak ada begitu. Mondok pasti harus belanja sendiri, masak sendiri, cari teman sendiri, urunan diatur sendiri. Ngeleh ya ditanggung sendiri, kenyangnya ditanggung sendiri. Bahkan kiai saya dulu kalau ada santrinya kos ini dikeluarkan dari pondok. Jadi kalau kos itu dikeluarkan, tidak boleh kos. Alasannya apa? Supaya dia itu ngalami susah mandiri belajar. Nanti hidup pun menghadapi begitu tidak bingung. Nah itu kalau saya, mungkin kalau diterapkan antum. Kalau sekarang mungkin, wah ini kalau gitu ya jadi kuno semua, nggak maju-maju.
Ya, wallahu alam ya, monggo. Kalau saya besok kalau punya pondok mau saya terapkan begitu. Makanya nggak punya pondok sampai sekarang. Lari semua nanti murid-muridnya, ya nggak apa-apa. Biar nggak terbebani dengan murid yang banyak. So, kalau punya murid banyak itu susah. Kalau ngelongok semua nggak paham kan saya dosa. Masya Allah. Ikhwanuddin, ini penyebab. Kata Nabi, al-insan kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Logam itu seperti kuningan, tembaga, emas. Barang tambang itu, misalnya emas berada di tanah lumpur tertentu, ditemukan orang, ya nilainya tetap apa? Tetap emas kan? Nabi menyatakan al-insan kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Apa maknanya? Kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang yang terpilih, orang-orang mulia yang ditokohkan dulu pada waktu jahiliyah, nanti pada waktu dia dapat hidayah kebenaran Islam, dia juga akan menjadi orang yang terpilih. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, infaqihu. Kalau setelah dia mendapati Islam, dia itu meraih orang yang faqih. Dia thalabul ilmi, dia belajar mapan ilmunya bagus, akhirnya menjadi orang alim. Maka nanti dia akan menjadi kiar lagi. Nah ini yang benar. Tapi kalau sekarang enggak. Dulu tokoh di Tirfat, sekarang ketemu sunnah, ngaji sana sini kemudian jadi tokoh lagi. Terus jadi dai salaf, dai sunnah. Akhirnya membingungkan orang. Karena dia enggak perlu belajar. Taunya salaf itu ya kalau rombongan, celananya cingkrang, pakai kuplo, ya, akhwatnya pakai cadar, ya berarti itu salaf. Akhirnya membingungkan orang. Nah disinilah letak munculnya ilmu-ilmu bid'ah. Kalau orang itu setelah dapat kebenaran, dia tidak tafaqquh, tidak belajar kepada kebenaran itu secara mapan, secara rusuh. Makanya dulu para salaf mereka begitu dapat kebenaran, mereka thalabul ilm secara rusuh. Bahkan mereka menghindar ketika mereka dimintai fatwa dan seterusnya karena mereka merasa bukan ahlinya. Inilah munculnya bid'ah-bid'ah. Maka semakin orang itu jahil terhadap dinnya, semakin bermunculanlah bid'ah-bid'ah yang ada. Ini letak di mana yang kita ambil faedah dari apa yang tadi kita sudah pahami. Dan ini akhirnya menunjukkan dia tidak paham tentang makna ilmu yang nafi' yang sebenarnya. Sehingga seperti tadi disebutkan, pada zaman ini banyak orang terfitnah. Ketika melihat ada seorang talibul ilmi, dia kalau ngomong banter, kalau ngomong pinter, bagus, kemudian pintar menguraikan, maka dianggap ini berilmu, orang alim. Tapi kalau dilihat ada orang kayaknya tidak pintar ngomong, tidak ini dan sebagainya, maka dianggap orang itu bodoh. Ini kesalahpahaman memahami ini. Akhirnya banyak orang terfitnah di dalam memahami ilmu ini. Maka diluruskan kembali oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau, dan ini saya jelaskan setelah tadi saya cek. Ini kitab yang ini sepertinya mukhtasar. Jadi yang ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan ini tidak ditulis seluruhnya. Jadi tadi saya cek ini banyak yang dibuangi. Ya, jadi banyak ini. Jadi mungkin yang saya baca tadi banyak yang antum nyari-nyari nggak ketemu. Iya, kalau gini supaya dibenerin. Hah? Nggak ketemu? Jadi tadi setelah saya cek di sana, oh banyak yang dipenggali. Jadi memang ini mukhtasar. Makanya tipis, ini kan agak tebel. Ya. Jadi dia bersyukur masih dapat yang lebih tipis daripada tidak sama sekali. Ya nanti bisa diulangi lagi diambil faedah mana yang ketinggalan, mungkin bisa dicatat. Ya. Maka diterangkan oleh Al-Hafidz supaya kita kembali punya dasar ilmu yang benar. Diterangkan oleh beliau, falaisal ilmu bi kasrati riwayah. Maka ilmu yang nafi itu ukurannya bukan banyaknya riwayat yang dia riwayatkan. Bahkan ada salah seorang imam yang dia tidak mendapati hadis kecuali sedikit. Dan dia menemukan jalan yang benar. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu di Baghdad dan jauh dari riwayat. Ya. Tidak sama seperti Imam Malik. Imam Darul Hijrah di Madinah.
Dalam sebuah riwayat Imam Abu Hanifah itu mendapati hadis cuma sedikit. Tapi Masya Allah, Allah memberi petunjuk dia. Karena hakikat ilmu itu sebenarnya ukurannya bukan standarnya orang nafi ilmunya dan tidak. Bukan dia ahli riwayah, belum tentu. Belum tentu ahli riwayah itu dapat kebenaran, belum tentu. Banyak orang-orang yang saya pernah baca dalam kitab, dia itu muhaddis, bahkan muhaddis. Ya, muhaddis tetapi madhabnya menyimpang dari madhabnya alul hadis. Coba. Muhaddis tapi madhabnya menyimpang dari alul hadis. Itu ada terjadi. Jadi dia bisa mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, tetapi dia memilih sesuai madhabnya. Itu terjadi. Dia mensahihkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi yang dia pilih yang cocok dengan madhabnya. Bukan yang disahihkan hadis itu. Antum kalau ingin melihat buktinya, ya, di kitab Tamamul Minnah yang ditulis oleh siapa? Syalbani. Ketika Syalbani mengkritik beberapa penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Sayyid Qutb, Sayyid Sabiq. Misalnya dalam mensahihkan hadis, dalam melemahkan hadis, kemudian dalam mentarjih memilih kebenaran yang dia nilai sebagai kebenaran. Itu kadang dia memilih sesuatu yang tidak sesuai hadis yang dia nilai sahih. Malah dinilai dengan pemahaman yang ada pada mazhab. Belum tentu. Maka karena itulah orang harus bisa memahami hakikat kebenaran. Diterangkan oleh Al-Hadid, "Falaisa al-ilmu bi kasrati riwayah wala bi kasratil maqal, walakinnahu nurun yuqdafu fil qalbi yafhamu bihi al-'abdu al-haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batili wa ya'tabiru dzalika bi ibaratin wajizatin muhassilatin lil maqasidi." Kalimat yang simpel diterangkan oleh Al-Hafidz, dan ini jadi nasihat pelajaran bagi kita di dalam kita mengambil ilmu. Apa kata beliau? Ilmu bukan banyaknya riwayat dan bukan banyaknya omongan. Bukan pintarnya banyak ngomong, itu bukan seorang dinilai menjadi orang yang alim. Tapi kata beliau, ilmu adalah nur, cahaya yang dicampakkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Ketika orang itu mendengar ilmu, kemudian terbuka hatinya meraih sebuah kebenaran, itulah hakikat ilmu. Nurun yuqdafu fil qalb. Kemudian dengan cahaya ini, seorang hamba yang hatinya telah dibukakan, ini hak, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu barulah orang meraih ilmu. Mungkin dia cuma dapat satu hadis, kemudian dia yakin ini yang hak, ini yang batil, dan jelas. Kemudian dipegang, inilah ilmu yang nafi. Kadang-kadang ada orang sudah disampaikan satu hadis, kok cuma satu dalilnya? Yang lain lagi mana? Jangan-jangan ini tidak kuat. Terus minta sampai disampaikan dalil sampai 10 aja dia belum bisa menerima kebenaran. Ini nasibnya orang yang dia tidak memahami ilmu yang nafi dalam hati. Makanya kata beliau Al-Albani, Al-hadisus sahih guniyatun anil hadisus dhaif. Hadis yang sahih itu tidak butuh pada hadis yang dhaif. Walaupun hadis yang sahih itu satu saja itu sudah hujah. Karena orang paham kebenaran tidak akan bingung dalam masalah ini. Ini ikhwan fillah, dengan kebenaran itu dia bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian apa? Wa ya'tabiru an dzalika bi ibaratin wajih. Dan kalau dia menjelaskan kebenaran ini, dia sampaikan dengan perkataan yang simpel, dengan perkataan yang ringkas. Tetapi apa? Muhassilun lil maksud. Perkataannya simpel tetapi menyampaikan pada tujuan. Itulah hakikat ilmu yang nafi. Karena itu para ulama sunnah pada zaman dulu, dan termasuk ulama-ulama sunnah yang diberi kelebihan oleh Allah, ya ini letak kelebihannya. Saya masih ingat ketika Syekh Ali bin Hasan memberikan komentar kepada beliau Syekh Sa'di rahimahullah. Ya. Dalam sebuah kitab ini yang kebetulan berzikir sambil merenung, tidak usah minta izin, saya izinkan segera wudu. Kalau tadi kan suruh minta izin, ya. Yang merenung sambil berzikir, saya izinkan untuk berwudu. Ya.
Syekh Ali bin Hasan ketika menjelaskan dalam kitab Al-Mu'in ila Tahsilil Ilmi wa Akhlaqil Muta'allimin. Jadi beliau itu mengambil faidah dari fatwa Sa'di, kemudian dikumpulkan khusus berkaitan dengan masalah ilmu dan adab menuntut ilmu. Dan saya mencari kitab itu sampai sekarang nggak ketemu lagi. Saya masih punya fotokopinya, tapi sampai sekarang yang dicetak dan di internet pun saya cari belum ketemu. Jadi itu dari fatwa Sa'diyah, Al-Mu'in ila Tahsilil Ilmi wa Akhlaqil Muta'allimin. Itu diterangkan oleh Syekh Sa'di, oleh Syekh Ali. Ketika Syekh Sa'di menerangkan fawaid ilmu, maka Syekh Ali bin Hasan memberikan komentar, inilah ciri ulama Rabbani yang diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya Syekh Sa'di sampai hari ini dan pada zamannya adalah termasuk ulama-ulama yang unggul. Apa? Kata beliau sekali, di mana setiap menyampaikan kalimat-kalimatnya wajib, ringkas tetapi jamik. Di mana ketika seorang ulama mereka diberi kelebihan oleh Allah seperti ini, maka unggul lagi. Maka lihat kitab-kitabnya Syekh Sa'di. Tafsir saja, tafsirnya beliau wajib kan? Tafsirnya ringkas tetapi mukhasiran lil maksud. Antum kalau lihat syarah Syekh Sa'di Aqidah Wasithiyah, setahu saya paling ringkas, yaitu Tanbihat Al-Latifah, ya kan? Itu ringkas. Bahasanya simpel-simpel, tetapi kalau talibul ilmi yang tidak mudem ya, ini bahasanya sedikit sekali. Ini kurang jelas, ini kurang terang menjelaskan dan sebagainya. Ini kalau kita tidak paham. Karena bahasanya adalah bahasa usul. Bahasa usul itu setiap bahasa mengandung dalil yang banyak. Nah kalau kita yang nggak mudeng selama ini, wah ini tidak ini, penjelasan tidak panjang lebar, ini saya jadi bingung karena tidak belajar dengan baik. Ya, kalau belajarnya mapan baik, ya insya Allah nggak bingung. Justru kadang orang membaca yang luas, tidak tahu akhirnya, tidak tahu belakangnya, malah bingung sendiri. Dari awal dibaca ketemu mubtada'nya, sampai 2 halaman khobarnya nggak ketemu. Iya. Ini sudah kalam atau belum? Ya, tidak tahu ini kalamnya di mana. Bahasanya luas, tidak pernah ketemu. Suruh nerangin ya, pokoknya kita harusnya begini, gitu aja. Nah ini kebanyakan yang terjadi seperti ini. Ini ciri seorang alim. Maka ilmu yang hak itu kalau disampaikan kalimatnya simpel tetapi menghasilkan kepada maksud. Sehingga orang jelas, oh ini hak, ini batil. Jadi tidak membingungkan. Ini kesimpulan daripada kita memahami tentang ilmu yang nafi. Dan karena itu dari penjelasan ini diberikan nasihat kembali oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana beliau memberikan peringatan. Ya saya mau ngomong halaman, nggak cocok halaman. Saya baca lagi aja, antum ketemu, alhamdulillah ya. Beliau mengingatkan, fayajibu ayyu taqada annahu laisa kulli man kasura bastuhu wa kalamuhu fil ilmi kana a'lamu mimman laisa kadhalik. Maka wajib untuk diyakini, perhatikan penuntut ilmu, supaya nanti jangan salah juga belajar. Nanti kalau belajar cari guru yang gurunya tukang ngobrol, karena dianggap itu ilmunya banyak, pintar ngobrol dianggap ilmu banyak, ini salah. Kata beliau, wajib untuk diyakini sesungguhnya tidaklah setiap orang laisa kullu man kasura basuhu lil qaul, tidaklah setiap orang yang banyaknya dia menyampaikan di dalam pembicaraan, wa kalamuhu, dan banyaknya dia berbicara di dalam ilmu, tidak bisa langsung diyakini dia adalah a'lamu mimman laisa kadhalik. Dia adalah orang yang lebih alim daripada orang yang seperti ini. Nggak mesti. Dan karena itu, disinilah kita menilai orang itu alim dan kita ini mendapat ilmu yang nafi apakah tidak. Beliau menerangkan lebih lanjut, wa qad ibtulina bi jahlatin minan nas. Dan kita pada hari ini sedang ditimpakan ujian bala dari Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya orang-orang bodoh dari manusia yang mereka salah paham dengan masalah ilmu. Yaitu apa? Ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qaul minal mutaakhirin.
dia memahami, meyakini orang-orang yang bisa ngomong panjang lebar dari orang-orang mutaakhirin di dalam berbicara, kemudian dipahami itulah orang alim. Kemudian dia belajar, berguru kepadanya dan sebagainya karena dianggap dia omongannya banyak. Ini adalah fitnah. Dianggap itu adalah orang yang lebih alim daripada orang-orang yang terdahulu. Ikhwan fillah, ini nasihat yang sangat bagus yang diterangkan oleh beliau. Kemudian kita ambil faedah secara cukup berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang terakhir dari beliau tentang ilmu-ilmu yang hakikatnya bukan ilmu yang nafi', tetapi kemudian muncul dan masuk di dalam Islam, dan tidak sedikit orang menganggap ini dianggap sebagai ilmu. Beliau berkata, "Mimma ahdasa minal ulumi al-kalamu fil ulumil batinati minal ma'arifi wa a'malil qulubi wa tawabi'i dzalika bimujarradir ra'yi wa dzauqi awil kasafi wa fihi khatarun adzim." Ada yang ketemu? Tidak ketemu semua? Ada yang ketemu enggak? Enggak ada yang ketemu sama sekali. Alhamdulillah. Wa mimma ahdatsa minal ulumi al-kalam fil ulumil batinati minal ma'arifi wa a'malil qulubi wa tawabi'i dzalika bi mujarradir ra'yi wad dzauqi awil kasafi wa fihi khatarun adimun. Beliau menerangkan di antara ilmu yang juga merupakan ilmu yang baru yang terjadi setelah para sahabat adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu-ilmu yang ada pada batin, ilmu kebatinan, dari pemahaman-pemahaman dan amalan-amalan hati dan perkara-perkara yang mengikutinya dengan sekedar mengikuti pendapat manusia dan mengikuti perasaan dan mengikuti kasaf, ya, pemahaman-pemahaman ilmu yang datang secara langsung, dan ini salah satu ilmu yang sudah cukup banyak membawa fitnah pada umat Islam. Atau kasarannya, yaitu ilmu-ilmu yang bermunculan dari orang kebatinan yang beratasnamakan Islamiyah, yaitu apa? Tarekat Sufi. Ini ilmu yang banyak yang dibuat-buat oleh mengikuti akal pendapat manusia yang kemudian diikuti dan dianggap ilmu Islam. Padahal ini termasuk ilmu yang muhdasah. Dan itu banyak di beberapa negeri-negeri kaum muslimin, itu banyak. Di Indonesia banyak. Banyak. Yang intinya nanti bagaimana orang itu mengambil pelajaran yang dalam tentang mengikuti bisikan-bisikan hati, perkembangan hati. Sehingga muncullah tarekat-tarekat sufi yang banyak. Tarekat-tarekat sufi yang banyak. Banyak sekali ilmu seperti ini diajarkan kepada manusia. Antum pernah mendengar amalan yang disebut dengan apa? Dalailul khairat. Pernah dengar? Hah? Baru dengar? Kalau yang pernah di Pondok NU ada enggak? Ada? Oh, enggak ada semuanya. Amalan Dalailul khairat itu, jadi ada sebuah zikir namanya hizib. Ya, pernah dengar? Ya, hizib itu macam-macam hizib. Salah satunya adalah dalail. Itu hizibnya nanti dipuasain. Jadi orang yang wirid dengan hizib ini sambil dia puasa. Ada yang orang-orang biasa puasa tahunan itu. Ya kan? Ada yang puasanya perjanjian sama gurunya 5 tahun. Ada yang 8 tahun. Ada yang 20 tahun. Kemudian perjanjian sama gurunya, baca dalail khairatnya ini zikirnya, ada yang sekali duduk khatam, ada yang sehari khatam, ada yang sehari khatam sekian kali. Dan nanti dalam pemahaman dia, kalau dia sudah selesai puasa ini, dan itu puasanya tahunan, liburnya kalau Idul Fitri sama Idul Adha saja, liburnya itu saja. Kalau orang Jawa bilang ini ngelakoni, iya tahu. Istilahnya orang Jawa ini, dia baru ngelakoni mau jadi wali. Seperti itu. Itu aneh-aneh ajarannya. Jadi
Dan dia tidak boleh kawin selama ini. Tidak boleh. Nanti kalau sudah selesai, dia dapat khadam. Kata dia khodam. Yakin. Jadi dia punya khodam. Punya ilmu laduni. Punya ini, punya ini, punya ini. Ini amalan-amalan seperti itu. Yang keluar dari sini. Dari ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang muncul. Yang itu sebenarnya adalah ilmu bid'ah dan ilmu yang tidak nafi, ilmu haram. Ini banyak pada umat Islam dan dia kemudian terjatuh di dalamnya dan dia tidak terasa. Bahkan diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, ilmu ini telah tidak sedikit membawa kepada kekufuran. Contohnya beliau menerangkan, wa dakhala fihi qaumun ila anwa'iz zindiqah wan nifaq. Tidak sedikit orang menempuh ilmu ini, dia telah masuk di dalam kekufuran dan munafik. Bagaimana? Wa da'wa anna awliya Allah afdal minal anbiya. Dia mendakwakan wali Allah itu lebih utama dari nabi. Jadi wali itu lebih baik dari nabi. Katanya, kenapa? Karena nabi itu dapat ilmu pakai wasilah. Kalau dia dapat ilmu tanpa wasilah. Jadi nabi itu dapat ilmu kasab. Apa kasab? Ya dari berusaha, kemudian ada wasilah yang ngasih. Sementara dia dapat ilmu kasab. Maka dia akhirnya punya pemahaman wali itu lebih baik daripada nabi. Sampai ya di Sulawesi itu orang yang dianggap wali ini nggak tahu kalau di sini. Yaitu termasuk ajarannya. Itu malah kerjanya minum khamr. Jadi di sana itu ada yang namanya enau. Enau itu dari pohon aren, diberes, kemudian airnya ditambung, dikasih apa gitu, sudah jadi minuman keras. Dan itu minuman hari-hari mereka. Dan itu dia tidak sholat, tidak apa-apa. Dia jadi wali. Dan itu lebih baik dari nabi. Kalau dia ngomong, sekarang banyak ulama tapi tidak ada wali. Maksudnya wali ya dia itu. Padahal mereka itu tidak sholat, dia zalim, kadang-kadang istrinya orang dia hamili. Katanya wali. Ya, sampai dia ittikhad, menyatunya dia dengan Allah, kemudian menghalalkan yang Allah haramkan. Karena dia sudah sampai kepada tingkatan marifat yang sudah tidak lagi seperti tingkatan syariat, akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini termasuk ilmu yang muhdats yang terjadi setelah generasi para sahabat. Dan banyak fitnah yang ada di dalam masalah ini. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan hakikat ilmu yang nafi. Setelah kita memahami beberapa ilmu yang tidak nafi, beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab menerangkan ada itu di situ halaman 9. Ini saya jadi harus nyocok-nyocokkan ini. Halaman 9 ada fal ilmu nafi'u. Ya. Min hadhihi al-ulumi kulliha dabtu nususil kitabi wa sunnati wa fahmi ma'aniha wa taqyidu fi dhalika bil ma'thuri anis sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadithi wa fi ma warada anhum min al kalami fi masailil halali wal harami wal juzi wal raqaiti wal ma'arifi wa ghairi dzalika. Hakikat daripada ilmu yang nafi diterangkan oleh beliau, maka ilmu yang nafi ya, dari semua ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, sekarang mana ilmu yang nafi? Dabtu nususil kitab wa sunnah. Ilmu yang nafi hakikatnya adalah dabtu nususil kitab wa sunnah, yaitu menguasai dalil-dalil, ya, memahami, menguasai dalil-dalil dari kitab dan dari sunnah, dan memahami maknanya dalil tersebut. Jadi tahu ini dalilnya dari kitab, ini dari sunnah, kemudian dia memahami makna-makna yang ada pada dalil. Bagaimana cara memahaminya? Wa taqyidu fi dzalika bil ma'thuri anis sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Dan menghubungkan makna yang ada dari kitab dan dari sunnah itu dengan apa? Dengan riwayat-riwayat yang maksur dari para sahabat, dari para tabi'in dan dari para atba'ut tabi'in. Yaitu
memahami dalil kitab dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum. Itulah hakikat ilmu yang nafi. Jadi kalau kita mendapatkan dalil dari kitab, dari sunnah dengan pemahaman yang benar, itulah ilmu yang nafi. Walaupun diselisih banyak orang, walaupun tidak cocok dengan seorang tertentu, sekalipun yang kita tidak cocok itu, yang kita belum cocok itu adalah orang yang mungkin kita anggap lebih tinggi dari kita. Tapi kalau kita yakin itulah ilmu yang nafi, ya kita pegang. Makanya dulu ada seorang imam, kalau nggak salah diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighasatul Lahfan, Imam Ahmad pernah suatu ketika berfatwa tentang satu masalah. Kemudian ada seorang mendengar fatwanya Imam Ahmad ini persis seperti fatwanya Imam Ishaq Ibnu Rahawiyah. Kata orang ini, ya Imam Ahmad, apa yang kamu sampaikan itu persis seperti jawaban saudaramu, yaitu ulama yang lain, siapa? Ishaq Ibnu Rahawiyah. Apa kata Imam Ahmad? Saya tidak pernah punya sangkaan bahwa pendapat saya dicocoki oleh orang lain. Kenapa? Seorang alim, ketika dia sudah mendapati dalil dari kitab, dari sunnah, dan mendapati pemahaman salaf dengan benar, maka dia adalah yakin di atas kebenaran. Imma ada orang yang cocok sama dia, atau imma ada orang yang tidak cocok. Itu ilmu yang nafi. Jadi jangan jadi orang bingungan. Ya. Sudah dapat dalil dari kitab, dari sunnah, pemahamannya benar. Datang orang lagi membawa pemahaman, iya kok tidak pasti, jangan-jangan ini saya keliru. Bingung lagi. Nanti ketemu lagi, bingung lagi. Ini karena selama ini kita tidak memahami ilmu yang nafi itu sebenarnya apa. Kalau seorang sudah paham ilmu yang nafi itu adalah ini, ya dipegangi. Dicocoki orang atau tidak dicocoki orang, ini yang tahu hak, dia pegang. Apapun keadaannya. Maka disinilah ulama-ulama dulu, orang-orang soleh, ditolong oleh Allah karena seperti ini. Tidak kasratu tanakun, tidak berpindah-pindah. Makanya kita lihat bagaimana para ulama mereka gigih di dalam memegangi sebuah kebenaran. Tanpa berpikir ini orang cocok apa tidak cocok. Karena dia sudah tahu ilmu yang nafi itu ini. Ketika dia sudah mendapati, ya sudah, ini hak. Tidak kemudian ragu-ragu lagi. Nah kalau selama ini kita paham, ilmunya salaf itu apa? Ilmunya salaf adalah ilmu yang menyampaikan itu orang-orang salaf. Pokoknya kalau yang menyampaikan itu berjenggot, pakai cadar, celananya tergantung, wah berarti itu ilmunya benar. Ya. Belum tentu ya Ibu. Ya. Belum tentu. Jadi jangan sampai lah kalau begitu ya bingung nanti lah itu jenggotan semua, ya berbeda, ada perbedaan, mereka juga tidak sama, terus gimana? Akhirnya kita kebingungan. Karena kita selama ini yang kita pelajari omongannya orang-orang yang mengikuti kebenaran, kita tidak tahu sebenarnya kebenaran itu apa. Maka di sini sebenarnya letak. Nanti akan terlihat orang itu kokoh apa tidak kokoh dalam ilmu. Di sini dia berpegang dengan apa? Dia berpegang dengan hujjah, dengan dalil, atau dia berpegang dengan omongannya orang. Sekalipun yang diikuti itu orang yang mungkin mengikuti kebenaran. Makanya pesannya para imam-imam dulu bagaimana? La tuqalliduni. Kan begitu kan? Jangan kamu taklid pada saya. Wala tuqallidu malikan. Jangan taklid pada Imam Malik terus. Walakin khud. Tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Ini mereka. Jadi kita harus tahu dulu ilmu yang nafi itu mana. Kalau orang sudah punya pegangan ini, hidup dimanapun, mendapati orang kayak apapun, walaupun orang itu tidak punya merek. Tidak punya merek ya. Tidak punya merek maksudnya di sini nggak ditulis Khawarij, itu nggak ada. Atau di sini nggak ditulis Syiah Tulen gitu misalnya. Tapi kita tahu ini nggak benar ini. Dia ngomong begini nggak benar, kenapa nggak benar? Nggak cocok dengan dalil. Selesai enggak? Oh ini kok katanya salah ngomong begini ya, dia itu nggak benar, udah nggak cocok dengan dalil. Selesai. Nggak akan bingung, di mana saja dia nggak bingung. Kalau sekarang kan nggak, itu juga salah loh. Masa salah juga begitu, ini juga salah, bingung akhirnya. Karena selama ini pegangan yang dimaksudkan ilmu yang nafi itu mana, dia tidak jelas. Ini ya karena bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kebingungan. Makanya antum belajar yang mapan sampai kepada tujuan. Apa tujuan antum? Kitabullah wa sunnatur rasul ala fahmi salafil ummah. Tujuannya bukan omongannya ustaz.
Tidak mungkin antum bisa memahami kita, memahami sunnah, antum tidak mempelajari ilmu-ilmu yang membantu memahami kitab dan sunnah. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Makanya saya sampaikan pada antum dulu ketika di Semarang terjadi fitnah. Padahal orang ngaji salaf itu dulu di Semarang termasuk orang awal. Bareng-bareng yang lain awal-awal. Sudah tahunan mereka ngaji. Begitu jadi fitnah, mereka bercerai-berai, berkelompok pada ustadznya masing-masing. Kalau ditanya kenapa kamu ke sana? Ya ustadz saya yang benar. Kenapa kamu ke sana? Ustadz saya yang benar. Kenapa kamu ustadz saya yang benar terus? Dia tidak pernah tahu hujjah. Dia tidak pernah tahu ilmu yang nafik. Yang namanya kitabnya Ahlul Ilm dia tidak pernah tahu. Padahal sudah sekian tahun lamanya. Quran itu dia tidak paham. Hadis dia tidak paham. Sampai ngaji sudah puluhan tahun ditanya mana dalilnya Firqatun Najiyah. Bingung gina apa itu Firqatun Najiyah. Pokoknya golongan yang selamat. Gak mudah. Padahal mungkin kalau dibacakan dalilnya dia tahu. Tetapi dia tidak tahu kalau dalil ini ternyata sebagai dalil menerangkan tentang apa? Firqatun Najiyah. Coba. Mana dalilnya? Hah? Coba. Antum Pak. Mana dalilnya Firqatun Najiyah coba? Loh ini padahal yang di sini ngomong aku itu golongan Firqatun Najiyah. Sudah ngaji kitabnya Syekh Jamil Jainu Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Coba mana dalilnya Firqatun Najiyah? Ya bingung toh? Bingung. Ya itulah. Karena selama ini kita tidak memahami hujjah dengan benar. Yang dimaksud Firqatun Najiyah itu mana, dalilnya mana, faedahnya dari mana enggak paham. Padahal kalau saya bacakan dalilnya kamu langsung hafal, mendahului saya mungkin. Mana coba? Hah? Sataftariku ummati. Apa semua antum? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Mana? Yang menunjukkan najiyah itu mana? Coba mana yang menunjukkan najiyah? Nah ini gimana? Ngono kok nantang debat sama ahlul bidah? Ya dimakan. Ahlus sunnah jadi malu. Plonga-plongo enggak mudeng apa-apa. Mana yang menunjukkan najiyah itu mana? Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Ya kan begitu? Semua di neraka kecuali satu. Ya kecuali inilah yang dimaksudkan najiyah. Apa najiyah? Selamat. Berarti semua kan tidak selamat kan? Semuanya tidak selamat kecuali satu. Makanya najiyah. Makanya sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Nabi menerangkan, maka disebut oleh ulama al-firqah an-najiyah. Itu kalau kita nggak paham selama ini ya bingung. Mana dalilnya At-Taifatul Mansurah? Coba. Padahal keliling loh, daurah kemana-mana keliling. Sergep ya, daurah sergep itu. Ya, mana dalilnya Taifatul Mansurah? Seorang muda ini karena selama ini kita sebenarnya yang kita mau pahami itu apa? Maka belajar memahami hujjah, memahami ini ilmu yang nafi itu ini. Kalau kita belajar ke sana kemari belum mendapatkan dalil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf yang kita pegangi dengan benar, berarti hakikatnya kita belum meraih ilmu yang nafi. Ini ikhwan fillah, ini yang kita cari. Makanya Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitab Al-Fawaid dulu, para salaf tidaklah bertemu kecuali litudzakkirul hadis. Kecuali untuk memperingatkan tentang hadis-hadis Nabi, tentang dalil yang mereka lupa, yang mereka belum tahu, mereka ketemu seperti itu. Ya, jadi besok-besok lagi kalau ketemu dirubah. Ya, mungkin kalau selama ini ketemu, gimana anaknya, gimana usahanya, gimana terus tanyanya. Sekarang dirubah. Tanya, kalau ketemu kamu masih ingat nggak dalilnya ini? Gitu. Ya harus begitu. Itu di akidah wasitiyah yang menerangkan tentang asma wa sifat mana ayatnya. Begitu loh kalau ketemu. Jadi akhirnya ilmu nafi'nya itu mapan. Oh, ketemu duduk ngobrol cerita. Wah sudah puas ini menjadi salafi sejati. Innalillahi. Padahal dalil itu ora mudeng. Pirang-pirang tahun ngaji dalil enggak mudeng. Ya itu yang ya musibah. Ya, musibah. Wong tahunan ngaji kok dalil aja enggak tahu itu kan musibah. Nanti ditanya sama orang tuanya, celananya kok dinaikkan kenapa? Oh ini ciri salah.
Subhanallah, nggak bisa nerangin, nggak bisa memahami, nggak tahu dalilnya. Nanti begitu orang nggak pakai salah, ini sesat loh bu. Nggak pakai salah itu sesat, nggak pakai celana yang gini sesat, masuk neraka. Orang awam tidak tahu. Akhirnya ini, kenapa? Karena tidak memahami dalil dengan benar. Inilah ilmu yang nafi'. Jadi jangan salah paham dengan ilmu yang nafi' dalam seluruh masalah. Yaitu harus kembali kepada fahmus salaf, pemahaman sahabat, dan yang mengikuti mereka baik di dalam makna Al-Quran, makna hadis, maupun dalam semua ajaran yang ada dalam Islam. Apakah itu masalah halal haram, atau masalah zuhud, masalah raqaid, masalah amalan hati, atau masalah pemahaman dan yang lainnya. Ini hakikat ilmu yang nafi'. Kemudian bagaimana cara meraih ilmu yang nafi'? Diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada dua cara. Ciri orang itu meraih ilmu yang nafi', dia menempuh dua cara. Awalan, al-ijtihadu ala tamyizi sahihihi min sakinihi. Ada enggak ini? Hah? Ada tak? Cuma awalannya saya baca dulu. Yaitu yang pertama, dia orang yang ijtihad. Ya ikhwan, ijtihad. Bukan pengangguran ya. Perhatikan ini kalimatnya. Ijtihad. Ijtihad itu pengertiannya di sini bukan seorang mujtahid, salah paham. Ijtihad itu berusaha keras. Berusaha keras pengertiannya, bukan berarti saya disuruh ijtihad seperti Imam Mujtahid. Enggak, salah paham. Ini ijtihad secara bahasa. Orang akan meraih ilmu yang nafi', yaitu dengan melakukan apa? Ijtihad. Berusaha keras, bukan usaha main-main. Berusaha keras, harus lebih keras ketika antum mengejar dunia. Coba antum mengejar dunia kayak apa kerasnya? Harus lebih keras daripada itu. Kata Syekh Ibrahim At-Tuwaisiri, wal ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan al-jihad. Dengan jihad, tanpa jihad tidak akan bisa meraih ilmu. Ya, al-ijtihad yaitu berusaha keras bagaimana bisa membedakan antara yang sahih dari riwayat ilmu, dari dalil yang datang kepada kita, min sakinihi, dari mana yang sakit. Jadi orang ketika datang riwayat sama dia harus mempunyai usaha keras, ini sahih apa tidak sahih, ini benar apa tidak benar. Nah mungkin nanti bisa berusaha. Dan saya bukan seorang ahli hadis, masa disuruh nerangin gitu. Kullun bihasabihi. Ya, kullun bihasabihi. Setiap dari kita tidak akan mungkin dibebani oleh Allah di luar kemampuan kita. Ya kan? Untuk memahami ini sahih dan tidak sahih itu tidak mesti yang bisa mengerjakan hanya ulama ahli hadis. Allah membebani sama tetapi caranya tidak sama. Kalau ulama ahli hadis untuk mengetahui sahih dan tidak sahih dengan apa? Dengan ijtihad mubasyarah. Dengan ijtihad langsung, karena dia punya ilmu, maka dia meneliti ini riwayat sahih, ini riwayat dhaif. Ini ahlul ilmi. Kalau talibul ilmi memahami, meraih riwayat itu sahih atau dhaif, bagaimana cara ijtihadnya? Ia bahasu. Dia membahas dari penjelasannya para ulama yang menerangkan mana ini sahih, mana ini dhaif. Mengikuti penjelasannya para ulama dari ulama-ulama yang ahlinya untuk mendapatkan pemahaman ini sahih, ini dhaif. Ini penuntut ilmu. Bisa kan dilakukan? Bisa. Baca penjelasannya ulama tentang ini riwayat sahih apa dhaif. Baca penjelasannya ulama bisa. Tidak harus ijtihad sendiri. Karena memang kita belum pada tingkatan itu. Orang awam yang bukan talibul ilmi. Orang awam yang bukan talibul ilmi. Bagaimana ijtihadnya? Ijtihadnya bukan dia, wah aku orang awam kok. Ya sudah gini aja sudah, syukur. Orang awam harus apa? Dia mendatangi orang alim. Mendatangi orang alim, apakah itu dai, apakah itu ulama, untuk bertanya. Wahai guru, ini sahih apa dhaif? Harus. Untuk bertanya. Ya, tanya simpel aja. Ini sahih apa dhaif? Kepada orang yang alim. Semuanya sampaikan tahu mana sahih, mana dhaif. Apakah itu ulama, apakah penuntut ilmu, apa itu orang awam. Jadi tidak ada istilah udzur untuk mengetahui mana sahih, mana dhaif. Yang beda adalah caranya.
Nah kalau ingin meraih ilmu yang nafi, tidak mau ijtihad, tidak mau berusaha keras, ya tidak akan dapat. Jangan beralasan, saya orang awam masa harus disuruh tahu ini dhaif, ini hadis ini tidak sahih, ini hadis sahih. Caranya beda. Hatta orang awam, kalau kita tidak bertanya kepada ahli ilmu tentang perkara yang ada pada agama kita bisa dosa. Makanya Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang tidak tahu, Allah perintahkan, apa perintahnya? Is'al. Tanya. Ini taklif yang Allah berikan kepada orang yang tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahli peringatan. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Jadi harus ijtihad mencari pemahaman mana sahih, mana dhaif dari riwayat yang ada. Kemudian yang kedua, summal ijtihad alal wuqufi fi ma'anihi wa tafahumi saniyan. Yang kedua, ijtihad berusaha keras untuk bagaimana mendapatkan maknanya, pemahamannya yang benar. Seperti yang tadi sudah diterangkan, yaitu dengan mengambil pemahaman dari para salafus salih. Terus kalau sudah tahu ini dalilnya sahih, jangan salah paham. Harus ditahu pemahamannya dari para salaf, bagaimana pemahamannya. Supaya kita tidak salah memahami. Kalau orang sudah mendapati jalan ijtihad mencari mana yang sahih dan membedakan mana yang lemah, kemudian dia mendapatkan pemahaman yang sahih dengan pemahamannya para salafus salih, hakikatnya orang ini telah meraih jalan ilmu yang nafi. Itu hakikat orang yang meraih jalan ilmu yang nafi. Maka yang berikutnya, thariqah yang harus dipegangi, dan ini thariqah yang mendukung yang mutlak di dalam seorang penuntut ilmu meraih kebenaran. Karena thariqah yang tadi yaitu apa? Ijtihad di dalam memahami sahih dan dhaif, kemudian apa? Ijtihad di dalam memahami apa? Pemahaman. Ini thariqah yang sifatnya zahir. Jalan yang nyata yang tidak harus dilakukan. Tetapi di sana masih ada lagi jalan orang untuk meraih ilmu yang nafi yang tidak harus dia tempuh. Seperti yang diterangkan dan dulu kita sudah singgung. Yaitu apa? Apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Bakar bin Abu Zaid, la yaqtuluhu illa al-mutakhalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Tidak akan meraih ilmu yang nafi kecuali orang yang dia menghiasi diri dengan adab. Walaupun caramu sudah benar, walaupun kamu sudah tahu ini sahih, ini dhaif, walaupun sudah dapat pemahaman yang baik, tapi kalau adab di dalam belajar runyam, maka akan runyam ini. Jadi tidak mudah ya ikhwan. Karena itulah tadi sudah kita sampaikan. Bagaimana para salaf, apalagi thalabul ilmi, ini amalan besar. Thalabul ilmi adalah amalan besar. Amalannya pewaris para nabi Allah. Iya kan? Para ulama yang mewarisi nabi Allah dulu sebelum jadi ulama, mereka siapa? Thalabul ilmi. Ini bukan perkara main-main. Maka tidak akan begitu mudah orang meraih kalau dia tidak mengikuti sebab yang benar. Maka diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, "Wa man waqafa 'ala hadha wa akhlasa al-qasda fihi liwajhi Allah 'azza wa jalla wasta'ana 'alayhi a'anahu wa hadahu wa wafaqahu wa sadadahu wa fahamahu wa alhamahu." Jelas sekali diterangkan oleh beliau. Maka barang siapa yang telah menetapi jalan ijtihad tadi, yaitu apa yang pertama? Berusaha keras untuk mendapatkan yang sahih, memisahkan dengan apa? Yang baik, yang lemah. Kemudian yang kedua, berusaha keras untuk apa? Memahami dengan pemahaman yang benar. Kalau orang sudah menetapi jalan ini, belum selesai jalan ilmu yang nafi seperti ini. Belum. Apa catatan yang sangat besar kembali diterangkan? Wa akhlasal qasda. Dan dia mengikhlaskan tujuan dia, mengikhlaskan niat dia. Ini adab yang paling besar dalam menuntut ilmu. Dia meneguhkan dirinya di dalam tujuannya yang ikhlas untuk siapa? Untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Wasta'ana 'alaihi, dan jangan lupa ikhlas itu bukan karya kami, bukan karya kita, bukan karya saya. Orang bisa ikhlas itu karena apa?
Karena apa? Hakikatnya orang meraih ikhlas itu karena apa? Karena ditolong oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa ikhlas. Makanya lihat ketika Allah menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf ditolong oleh Allah, dipalingkan dari fitnah yang menimpa dia. Ya kan? Apa kata Allah menerangkan Nabi Yusuf? Innahu gimana? Innahu min, kok diam semuanya, keluarkan nama bagaimana? Innahu min ibadina. Tinggal satu kata loh, masa nggak bisa nerusin. Innahu min ibadina al-mukhlisin boleh, al-mukhlasin boleh. Jadi bisa dibaca al-mukhlisin, bisa dibaca al-mukhlasin. Apa? Dua-duanya ini memang ikhtimal. Di mana? Kalau mukhlisin berarti orang yang melakukan perbuatan ikhlas. Kecuali orang-orang yang dia berusaha terus melakukan perbuatan ikhlas. Ini mukhlisin. Berarti orang itu juga berusaha keras untuk menjadi orang apa? Orang ikhlas. Kemudian kalau dibaca mukhlasin, itu orang yang ditolong oleh Allah dijadikan orang yang ikhlas. Loh, kok bisa diartikan beda? Mukhlisin, ini sudah selesai saraf. Ini mana santrinya saraf ini? Saya kata apa mukhlisin? Hah? Saya kata apa mukhlisin? Hah? Mana yang jawab isim fa'il? Jangan diam-diam. Isim fa'il. Fi'il madinya apa? Apa? Akhlaso. Alhamdulillah ini. Akhlaso isim fa'ilnya mukhlisin. Kalau mukhlasin, isim maf'ul. Isim fa'il adalah yang melakukan perbuatan. Isim maf'ul adalah yang dikenai perbuatan. Mukhlasin berarti Allah yang menolong dia menjadi orang ikhlas. Dan dia tidaklah ditolong oleh Allah kalau dia tidak menempuh amalan ikhlas. Maka dia harus berusaha menjadi orang ikhlas, kemudian dia minta tolong pada Allah agar ditolong menjadi orang-orang yang ikhlas. Ini adab yang paling besar kalau orang ingin meraih ilmu yang nafi. Secara zahir, walaupun orang sudah berikhtiar seperti itu, dia harus mengikhlaskan hatinya kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Allah. Isti'anah. Kalau orang sudah seperti ini, kata Ibnu Rajab, a'anah, maka Allah menolong dia. Insya Allah Allah akan menolong dia. Kemudian wahadahu, Allah akan memberi petunjuk pada dia. Wa wafaqahu, Allah memberi taufik pada dia. Wa sadadahu, Allah akan memperbaiki, membenarkan langkah dia. Wa fahamahu, Allah akan fahamkan dia. Wa alhamahu, dan Allah akan ilhamkan pada hatinya. Akan ditolong oleh Allah. Dan kalau Allah memberikan kemuliaan pada seorang hamba, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Tidak, hatta orang ajar. Sampai, coba lihat. Banyak ulama dari orang-orang yang bukan Arab. Banyak ulama. Bukan dari orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak sekali ulama-ulama yang bukan dari orang Arab. Dari negeri-negeri yang dulunya ajar. Allah muliakan seseorang sesuai dengan sebab yang Allah ridhoi. Jadi jangan nanti khawatir. Wah, saya bukan orang Arab, bukan keturunan Arab. Cuma niru-niru aja, jenggotnya dipanjangin. Ya, apa bisa kita meraih ilmu yang nafi? Ya, ikhwan nasihin. Kalau Allah menolong seseorang, tidak ada yang bisa menghalang. Maka benarkan cara. Benarkan jalan kita meraih ilmu yang nafi. Ini yang diterangkan oleh beliau. Dan kemudian beliau menerangkan apa buah yang nampak kalau orang meraih ilmu yang nafi. Dan ini kita bisa jadi muhasabah. Ciri kalau orang sudah menempuh jalan yang benar, kemudian minta tolong kepada Allah, pasti dengan ilmunya akan melahirkan samroh. Akan melahirkan apa? Hasil yang nyata pada dirinya. Jangan melihat orang lain. Yang nampak pada dirinya itu terlihat. Apa? Kata beliau, wa qina idin yasmaru lahu hadzal ilmu samratal khasa. Apabila seorang hamba sudah seperti ini, maka buah yang khusus dari ilmu yang nafi akan berbuah pada dia. Yaitu apa buah khususnya? Wa hiya khasiyatullah.
maka dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka lihat akhlaknya paling baik, ibadahnya paling bagus, tawaduknya paling bagus. Ya, bertambah baik, bertambah baik. Itulah ciri kalau orang itu ilmunya nafi. Jadi jalannya jelas, thariqahnya, kemudian adabnya jelas, dan ini akan membuahkan. Kalau buah ini tidak diraih, ya, rasa khasyah yang dimiliki sebagai orang alim yang membuahkan sikap untuk selalu menuju pada Allah ini tidak didapat, maka periksa. Periksa. Ada kesalahan jalan. Mungkin kita dalam ijtihad membedakan mana sahih, mana dhaif tidak ketemu. Atau mungkin kita sudah ketemu tetapi apa? Pemahamannya masih tidak karuan. Atau mungkin itu sudah benar tapi apa? Kita tidak ikhlas. Kita tidak menjaga adab di dalam kita mengambil ilmu yang nafi. Akhirnya tidak meraih ilmu yang nafi. Banyak ternyata masalahnya. Karena itu ikhwan fillah, di sini ulama memberi nasihat seperti ini tidak ada lain adalah karena amanah agar orang-orang di belakang nanti ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Karena tidak banyak orang yang dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Ikhwan fillah, yang seperti ini maka diterangkan lebih lanjut oleh beliau apa penyebab sehingga orang yang mempunyai ilmu yang nafi akan meraih buah seperti itu. Apa yang menyebabkan kalau orang sudah meraih ilmu yang nafi, maka dia membuahkan takut kepada Allah dan akhirnya menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, punya ma'rifat khusus kepada Allah. Kenapa? Kok bisa membuahkan seperti ini? Maka diterangkan oleh beliau di dalam masalah ini, wasababu dalika, ya, wasababu dalika anna hadzal ilma an-nafi'a yadullu ala amrayn. Karena ilmu yang nafi itu secara materi, ilmu itu kok bisa membawa orang punya rasa khasyah, karena ilmu yang nafi itu menunjukkan pada dua perkara yang penting. Ilmu yang nafi itu menunjukkan pada dua perkara yang sangat penting, dan itulah asalnya ilmu nafi yang kalau orang itu dapat, maka dia akan lahirlah buah rasa takut kepada Allah. Akan menjadi orang paling dekat kepada Allah, akan menjadi orang paling tawadhu kepada Allah. Ini ilmu nafi. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ilmu yang nafi itu menunjukkan dua perkara. Yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ala ma'rifatillahi wa ma yastahiquhu minal asma'il husna wa sifatil ula wal af'alil bahira. Karena ilmu yang nafi itu akan menuntun kita, kalau kita memahami kitab, memahami sunnah dengan jalan yang benar, akan menuntun kita mendapatkan ilmu mengenal Allah. Dan ini ilmu yang sekarang ini paling sedikit orang meraihnya. Ilmu mengenal Allah dengan benar dan mengenal yang menjadi haknya Allah di dalam memahami nama-nama Allah yang husna, memahami sifat Allah yang ulia, dan memahami perbuatan-perbuatan Allah yang senantiasa terjadi. Sehingga seorang hamba hidup ini senantiasa memahami tentang kebesarannya Allah. Kalau seorang hamba selalu memahami tentang kebesarannya Allah, bagaimana tidak muncul khasyah kepada Allah? Kalau seorang hamba memahami bagaimana kebesaran Allah melalui namanya, melalui sifatnya, melalui perbuatan Allah yang terjadi pada kehidupan, dan menunjukkan hamba itu adalah ternyata dhaif. Hamba itu ternyata apa? Sangat lemah. Maka bagaimana hamba tidak takut kepada Allah? Rasulullah SAW, sebagaimana para nabi yang lain, ketika ma'rifatnya kepada Allah tinggi, maka lihat takutnya kepada Allah. Orang semakin ma'rifat kepada Allah tinggi, semakin tinggi takutnya kepada Allah. Dan orang semakin dia tidak punya rasa takut kepada Allah, menunjukkan ma'rifatnya kepada Allah rendah, dan menunjukkan dia tidak dapat ilmu yang nafi. Ya? Tidak mendapat ilmu yang nafi. Kadang-kala orang memahami, coba. Antum kalau ditanya, Allah, aina Allah? Antum jawabnya apa? Allah di sana. Antum dapatkan secara pemahaman yang benar, secara akal. Tapi selama ini, apakah dalam kehidupan hari-hari antum meraih asar keimanan antum Allah di sana? Coba saya tanya.
Antum meraih enggak kenyataan langsung yang membekas pada dirimu, keimanan kita Allah itu di langit? Apa yang membekas dalam kehidupan kita? Gimana? Pernah enggak ngerasakan? Nah ini, asarnya mana? Padahal orang yang meraih ilmu yang nafi, ma'rifatnya kepada Allah tinggi, maka takutnya kepada Allah tinggi. Coba ayat ini ketika dikaitkan dengan bersamanya Allah, sifat ma'iyahnya Allah, Allah menerangkan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala aktsara min dzalika wala adna illa huwa ma'ahum. Loh, ini kan sudah ngasih akidah wasatiyah semua tuh. Kok sepertinya barang baru ini saya bacakan. Allah menerangkan tidaklah bisik-bisik dari berapa orang? Berapa orang? 3 orang kecuali Allah yang keempat. Apa maknanya Allah yang keempat di sini? Apakah Allah bersama dengan makhluk zatnya? Apa maknanya? Apa maknanya? Allah pengawasannya, ilmunya mengawasi orang yang ada. Antum memahami bahwasanya Allah melihat. Sekarang ketika antum sedang berbuat sendirian, tidak ada orang yang lain, antum ingat Allah mengawasi antum? Inilah asal. Inilah ilmu yang nafi. Jadi bukan hanya kalau ditanya itu maknanya apa? Maknanya Allah membalasi. Lah Allah di mana? Allah di atas langit. Coba kalau antum punya asar, zat Allah di atas langit. Dan Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Allah di atas arsy-Nya. Ba'inun an khalqihi. Dalam keadaan Allah tidak ada satupun yang tersamar dengan makhluknya. Kalau orang memahami sifat Allah seperti ini, dia melihat dirinya itu apa? Dia melihat Allah itu subhanallah, zat yang maha sempurna, maha besar, dan dia takut. Lawang antum aja baru ada orang itu loh, orang baru lewat di situ, ada dukun aja di rumah. Kalau jalan hati-hati loh, dia tahu kita loh. Itu sudah begini-begini jalan. Hati-hati sampai munduk-munduk. Padahal itu bohong, nggak tahu apa. Nah, sekarang antum mengimani Allah di atas langit, satu pun tidak tersamar. Terasa nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ini ya Ikhwan. Ini yang buah samrah daripada ilmu yang nafi. Jadi sebenarnya orang yang ngaji salaf itu bertambah baik, bertambah hari bertambah dapat ilmunya, bertambah tawadhu, bertambah takut. Itu menunjukkan ilmu yang nafi. Sehingga akan mapan, bukan ya apa saja. Saya kadang-kadang itu mendengar orang sudah ngaji salaf kesana kemari, kalau ditanya begitu ya tahu. Kadang-kadang sering terjadi akhlak-akhlak yang tidak baik dan sepertinya tidak punya rasa takut pada Allah. Dan sekarang di mana asarnya ilmu yang nafi? Inilah persoalan yang kita kembali tanamkan. Jadi kita bukan untuk orang lain. Makanya selama ini belajar ilmu yang nafi itu untuk dirinya sendiri. Kita itu butuh menjadi orang yang salih, yang baik. Maka ini yang pertama. Karena ilmu yang nafi akan mendidik kita, akan membawakan kita meraih makrifat kepada Allah yang tinggi, kemudian meraih siapa saya, yang makhluk, yang dhaif, yang rendah. Coba. Pada hari kiamat, bumi digenggam oleh Allah dengan tangannya. Langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Kita bisa memahami apa artinya? Kita yang hanya kecil di dunia ini, maka kalau manusia kemudian tidak rasa takut muncul kepada ini, ya di mana letak samrohnya ilmu yang nafi? Mesti akan muncul rasa takutnya. Kalau begitu kenapa saya hidup terlalu susah-susah mikirin ini, mikirin. Makanya pantas sahabat itu begitu makrifatnya pada Allah tinggi, hampir-hampir hidupnya tidak banyak ngurusin tentang apa? Tentang dunianya. Nah kita ini katanya sudah ngaji, makrifat pada Allah banyak, masih mengeluh terus. Ini gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana terus. Ngaji terus, nanti nggak bisa ini, nanti nggak bisa ini, terus banyak mengeluh. Rasa takutnya kepada Allah nggak ada, rojaknya kepada Allah nggak ada. Di sini kita perlu kembali memahami gimana selama ini kita menempuh. Karena ilmu yang nafi akan mendidik orang mempunyai makrifat kepada Allah. Dan ini yang sekarang banyak terjadi. Kata Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, pada hari ini banyak orang tahu tentang hukum halal haram. Banyak kan? Mungkin nanti yang sudah belajar ilmu fikih banyak tahu. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram tahu. Tapi antum mudah nggak mengamalkan? Ya, merasa ringan mengamalkan atau masih berat?
Masih berat kan kita mengamalkan? Susah sekali ngamalin satu aja, susah. Padahal kita tahu. Disinilah kenapa? Karena ilmu yang nafi yang pertama barangkali ini banyak masalah yang kita belum tanamkan dengan benar, yaitu ilmu ma'rifat kepada Allah. Inilah yang menjadikan hamba membuahkan khasyah kepada Allah. Ini yang pertama. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau aku meraih ilmu ini dengan benar, yastalzim ijlalahu, maka hidupnya selalu menetapi mengagungkan Allah. Seberapa kita ingat Allah? Ya. Seberapa kita ingat Allah? Ini yang ngantuk-ngantuk, saya izinkan lagi untuk wudu. Tidak usah minta izin. Ya. Yang masih ngantuk saya izinkan untuk wudu. Suara saya udah banter ya, masih ngantuk. Nah kalau saya geremeng itu mungkin malah bareng-bareng ngantuk seragam. Jadi yastalzim ijlalahu. Kalau orang ma'rifat kepada Allah, dia akan mengagungkan Allah. Hidupnya itu akan mengagungkan Allah. Kemudian apa? Adamahu, mengagungkan Allah, wa khasyatahu, takut kepada Allah, wa muhanatahu, dan dia menjadi orang yang merendahkan diri pada Allah, wa mahabbatahu, dan mencintai Allah, wa raja'ahu, dan dia berharap pada Allah, wa tawakkula alaihi, dan dia tawakal atas Allah, wa ridha bi qada'ihi, wa sabri ala balaihi, dan dia ridha dengan setiap yang menimpa dia, karena dia yakin ini Allah yang mentakdirkan. Kemudian dia ridha dan dia sabar dengan bala musibah yang Allah timpakan pada dia. Dan ini penuntut ilmu harus menjadi contoh. Penuntut ilmu harus orang yang paling ridha dengan apa yang Allah timpakan pada dia, karena dia yang paling tahu ma'rifat pada Allah. Harus bisa menjadi contoh. Mana buahnya ilmu yang nafi? Ridha. Kalau orang sudah ridha, mengeluh enggak? Mengeluh enggak? Enggak mengeluh. Gimana kalau ridha? Ya. Kalau orang sudah ridha tidak akan mengeluh. Ini ma'rifat kepada Allah. Seperti yang tadi kita kisahkan, Nabi Ayub ditimbakan oleh Allah ujian seperti itu, mengeluh enggak kepada Allah? Enggak. Beliau hanya menyampaikan, ya Allah telah menimpaku kesusahan. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Ini kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang ma'rifat pada Allah. Jadi makanya tidak ada istilah talibul ilmi ngomong sama ustadznya, Ustadz ini jauh, Ustadz ini wah anak saya, wah istri saya, wah ini wah terus. Ya mestinya nggak perlu mengeluh begitu. Ya kalau begitu apa yang nggak menimpa yang lain semuanya menimpa. Kalau ada sesuatu yang menimpa, kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Itu menunjukkan ma'rifat kita pada Allah. Semua para ulama kita juga dalam talibul ilmi juga ditimpakan seperti itu. Itu buah daripada ilmu yang nafi. Makanya gigih tidak menjadi orang yang lemah. Tidak menjadi orang yang lemah. Qawi tidak. Kuatnya dia bukan karena masalah jasadnya tinggi, gagah, ora tau lorong. Ya. Malah kadang tidak pernah sakit aja izin. Tidak pernah sakit itu izin. Meriang Ustaz, meriang. Meriang itu loh izin. Apalagi sakit berat. Mungkin sudah keluar salah saya nggak bahas. Sakit berat, meriang itu loh izin. Kadang-kadang nggak meriang aja kecapean juga izin sakit. Masya Allah. Lihat para ulama-ulama kita itu. Mereka bagaimana mengambil jalan itu karena ma'rifatnya mereka kepada Allah. Bahkan dalam sebuah syair yang dikutip Syekh Sa'di dalam kitab Al-Mu'in, kata Syekh Sa'di, saya semalaman tidak bisa tidur karena rindu saya kepada ilmu. Semalaman terjaga nggak bisa tidur karena rindunya kepada ilmu. Itu kata Syekh Sa'di. Kalau kita kebalik ya, semalaman nggak bisa bangun karena tidak rindunya kepada ilmu. Ya kan begitu. Semalaman nggak bisa bangun. Hah? Baru Ustaz saya itu kalau sudah pegang buku, apalagi saya cendekkan begini, masalah katanya. Subhanallah. Ini memang perluan ini, perlu dipukuli, dibiasakan ini. Apa kalau bahasanya orang perlu dilatih, digojlok gitu. Ya perlu digitukan. Dulu pernah ada itu. Ada ikhwah di sana di daerah dekat Semarang. Itu biasanya tukang ngantuan. Ini saya bukan nyindir antum ya. Memang orangnya tukang ngantuan, Masya Allah. Tukang ngantuan. Saya bilang kamu kalau ingin hilang ngantukmu, kamu belajar bahasa Arab ikut ke Semarang. Iya toh? Iya. Dia berangkat. Terus
Pertama dia ngapalin korof. Karena biasa ngantuk, iya terbawa kebiasaannya. Akhirnya beli permen Kopiko. Sambil ngapalin, sambil ngemut permen. Akhirnya terkantuk sambil permennya mencair. Masya Allah itu. Sambil permennya mencair. Tapi alhamdulillah, karena berusaha keras memperbaiki, merubah, sekarang sudah nggak ngantuan. Nggak ngantuan. Dan alhamdulillah, padahal Masya Allah ini, sampai beberapa temennya heran. Kerjanya dia apa? Tukang pelek. Tukang pelek itu. Bukan mahasiswa. Ya, bukan pemikir. Tukang pelek gitu. Tukang pelek itu kan capeknya luar biasa loh. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai baca kitab. Setoran akidatan dan latifah sudah mulai bisa baik. Padahal itu dulu susahnya luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan. Orang kalau mau menempuh jalan Allah dan dia khusnudzan dengan mengambil jalan yang benar, Allah akan tolong. Apalagi antum yang ini kayaknya keturunan ulama semua. Insya Allah nantinya lebih cerdas, lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan. Nah ini yang cuma seperti itu ya, orang kadang mikir nih, tukang pelek kerja sampai jam segitu, alhamdulillah. Dulunya ya kalau belajar belum terbiasa, begitu capek sudah ngantuk bro. Allah beri kemudahan bagi dia karena berusaha keras untuk merubah. Ini saya ambilkan faedah sebagai contoh. Kemudian yang kedua, kenapa orang akan membuahkan khasyah? Karena orang diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, al-amru tsani al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Orang yang meraih ilmu yang nafi' adalah orang yang dia akan memahami apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Ini yang halal Allah cintai. Ini yang baik Allah ridhoi. Akhirnya dia menjadi orang yang menempuh kebaikan. Menempuh kebaikan. Kemudian wa ma yukrihu wa ma yasqutuhu. Dia menjadi tahu mana yang Allah benci, mana yang Allah murkai. Minal i'tiqad, dari keyakinan yang Allah benci, yang Allah murkai, wal a'mali dzahirah, dari amalan yang zahir, wal batinah, dan yang batin, yang tersembunyi, wal aqwal, dan dari ucapan-ucapan dia tahu semua. Ini Allah cintai, ini Allah benci, ini Allah cintai, ini Allah murkai. Dia tahu. Akhirnya dia terbimbing. Kalau ini dicintai oleh Allah maka dia amalkan, kalau dibenci maka dia tinggalkan. Takutnya kepada Allah akan terbimbing terus. Allah tolong, Allah akan mudahkan. Ini orang yang meraih ilmu yang nafi, dan ini tidak akan diraih kalau orang dia tidak menempuh ilmu yang nafi yang tadi kita sebutkan. Sebagaimana orang-orang berusaha memahami tentang keimanan pada pencipta, dan orang-orang pada hari ini berusaha memahami tentang apa? Tentang aturan yang bisa membawa kebaikan dan aturan yang bisa menghilangkan keburukan. Banyak orang berusaha mencari, tapi karena dia tidak memahami dari dalil kitab, tidak memahami dari dalil sunnah, tidak memahami pemahaman salaf, dia dapat nggak? Nggak dapat. Banyak orang ingin sekarang belajar, ingin mencari kebenaran pencipta yang benar, gagal. Akhirnya tidak punya ma'rifat pada Allah dengan benar. Dan banyak orang sekarang berusaha memahami mana amalan yang baik yang menjadi kebaikan, mana amalan yang buruk, dia gagal. Kenapa? Karena dia tidak melalui ilmu yang nafi ini. Ini kesimpulan tentang ilmu yang nafi. Dan kemudian akhir kesudahan orang yang meraih ilmu yang nafi setelah mempunyai buah di dalam pribadinya, menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah. Maka Al-Hafidz menerangkan, فَإِذَا أَثْمَرَ الْإِلْمُ لِصَاحِبِهِ هَذَا fahuwa ilmun nafi'un. Kalau ilmu nafi' ini telah memberikan buah kepada pemiliknya, seperti tadi, takut pada Allah. Kalau orang dengan ilmunya nafi' dia sudah membuahkan takut kepada Allah, maka diterangkan oleh beliau, kama takana al-ilmu nafi'an wa waqara fil qalbi faqad khasha'a al-qalbu lillah wa inkasara lahu. Ini kalau ilmu yang nafi' tadi, ya, kalau seseorang itu dia telah meraih ilmu yang nafi', apabila ilmu itu nafi' dan ilmu itu telah tertancap di dalam hati, maka bagaimana buahnya hati tadi? Takut kepada Allah kan? Khasyah kan? Kalau sudah dia khasyah kepada Allah, wangkasaratu, maka hati itu menjadi hati yang tawaduk, yang tunduk kepada Allah. Wajilin haibatin wa ijlalin wa khasyatin wa mahabbatin. Maka hati itu menjadi rendah, hati menjadi takut, hati menjadi mengagungkan Allah, hati menjadi mencintai dan memuliakan Allah. Kalau hati sudah seperti ini, apa buah lanjutnya?
Wa mata khasha'al qalbu lillah wa dalla wa inkasara lahu qana'atin nafsu. Nah, inilah tadi dalam doa. Kalau hati manusia sudah seperti ini, sudah khusyuk, tawadhu, rendah kepada Allah, selalu takut kepada Allah, maka punya buah. Apa buahnya? Buahnya seperti yang diterangkan oleh beliau, wa mata khasha'al qalbu lillah, apa? Qana'atin nafsu. Maka nafsu yang dimiliki oleh seseorang menjadi qana'ah. Menjadi apa? Menjadi tunduk, menjadi tenang, menjadi mudah diatur. Ini nafsu. Ini nafsu manusia menjadi seperti ini. Seperti tadi dalam doa. Yang pertama kan Nabi berdoa apa tadi? Berlindung dari ilmu yang tidak nafi. Berarti mafhumnya, kalau ilmunya nafi, terus kemudian berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kalau ilmunya nafi, maka hatinya berarti apa? Khusyuk. Kemudian Nabi berlindung dari nafsu yang la tasbah. Kalau hatinya sudah khusyuk, sudah takut kepada Allah, bagaimana nafsunya? Akan tenang, akan tunduk, akan ridho, mau taat kami ngawata'ana kepada Allah. Dan ketahuilah, menundukkan nafsu itu tidak mudah. Menundukkan nafsu itu tidak mudah. Kenapa? Lihat, Allah menerangkan tabiat nafsu. Bagaimana tabiat nafsu? Ammaratun bisu. Nafsu itu diciptakan oleh Allah, punya tabiat selalu mengajak kepada perkara yang jelek. Makanya Ibnu Qayyim ketika menerangkan nafsu mutmainnah, apa kata beliau? Nafsu yang tunduk. Nafsu yang dipelihara oleh Allah. Jadi Allah yang menolong kita. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan pada kita, tidak menjaga nafsu kita, maka nafsu kita liar. Karena nafsu itu punya tabiat, yaitu apa? Ammaratun bisu. Makanya lihat orang-orang saleh dulu. Mereka setelah punya khusyuk pada Allah, nafsunya terbatas. Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ala tantasa, kenapa engkau tidak mengambil ketenangan dalam hidupmu? Apakah Rasulullah hilang ketenangannya? Nafsunya hilang? Enggak kan? Sebagai tabiat nafsu manusia tetap ada. Tapi apa lihat Rasulullah? Bagaimana mungkin aku bisa berpikir mengambil ketenangan dalam hidup? Sementara setiap saat aku selalu mendengar sebentar-sebentar malaikat yang meniup trompet itu akan meniup trompetnya. Ini baru beriman dengan para malaikat. Maka lihat, tidak ada orang yang paling kuat membendung nafsunya kalau dia tidak meraih makrifat pada Allah. Hatinya tidak khusyuk. Makanya di sini barangkali mungkin kalau kita kembali mengalami banyak problemnya loh. Sekarang ini kok banyak anak-anak nakal, kadang anak-anak kita nakal. Terutama mungkin di pondok ini banyak anak-anak nakal. Coba didik mereka untuk meraih ilmu makrifat pada Allah. Jangan terlalu dipaksakan dengan aturan-aturan, dipukul, di ini, didik supaya mereka itu bangkit beramal karena Allah. Lihat Rasulullah mengajari seorang gulam. Itu bagaimana? Ihfadillah yahfadka. Gulam itu orang yang belum balik. Dididik oleh Nabi untuk apa? Makrifat kepada Allah. Dan ini yang harus kita tanamkan, tarbiyah kita. Jadi kalau orang itu tertanam hatinya, makrifat pada Allah, cintanya kepada Allah tinggi, insya Allah nafsunya akan mudah dikembalikan. Akan mudah dikendalikan, akan mudah tunduk. Karena nafsu itu mempunyai tabiat yang jelek. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak ditundukkan, tidak akan bisa. Maka diterangkan oleh beliau, disinilah buah, akhirnya nafsu itu bisa tunduk, qana'atin nafsu, kemudian biyasiril halal minad dunia. Akhirnya nafsu itu mau disuruh untuk mengambil dunia walaupun hanya sedikit. Orang sekarang ini banyaknya kejahatan merajalela karena mereka kekurangan dunia atau karena mereka justru banyak dunianya. Banyak dunianya. Loh kok bisa sudah banyak kok masih terus dan sampai dolim? Kenapa? Ya karena dia hidup memperturutkan apa? Nafsunya. Mereka hidup memperturutkan nafsunya. Nafsunya itu liar, tidak mendapatkan kendali. Loh kok bisa nggak dapat kendali? Ya pantas kok nggak dapatkan tauhid yang benar dalam hatinya. Hatinya nggak khusyuk. Saya pernah ketemu salah seorang teman saya yang dulu satu leteng, satu angkatan, satu sekolah dengan saya di pondok pesantren NU sana. Sekarang jadi kiai. Jadi kiai. Saya tidak jadi kiai. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu jadi kiainya pondok di mana saya mondok. Karena dia di
Pek mantu sama kiai saya. Saya nggak mau. Hah? Oh kiainya yang nggak mau, ya nggak apa-apa lah. Masya Allah. Ya. Ya dulu itu kalau ada yang mau dekat mantu itu pada menghindar, lari-lari. Jadi dia jadi mantunya. Pernah satu ketika ketemu sama saya masih silaturahim ke sana. Bukan apa ya silaturahim, kadang kita memberikan masukan, ada perkara yang baik kita sampaikan. Dan kalau menilai saya ini madzhabnya Hambali. Jadi saya kalau datang, ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama Ahlussunnah, saya Syafi'i, kamu Hambali. Ya sudah, saya diam aja. Nggak apa-apa. Saya dia mau mendengar gitu. Dia ngomong, dulu kita, dia cerita sama saya. Kita dulu masih sanawiyah. Sanawiyah itu kalau sekarang di sini apa? SMP. SMP itu kalau bahasa sini apa? Mutawasid. Iya. Mutawasid ya. Dulu kita waktu masih sanawiyah itu belajar alfiyah itu tidak keberatan dan mudah. Jadi dulu saya itu sanawiyah, SMP udah belajar kitab alfiyah. Jadi jurumiyah itu MI kelas 5. Itu jurumiyah. Lanjut sekarang disuruh ngapalin sorof udah tua, bunga-bunga apalagi kelas 5. Ya. Setelah itu dia ngomong, sekarang yang sekolah yang di pondok ini sudah SMA, sudah aliyah, disuruh belajar jurumiyah itu delek-delek. Jurumiyah nggak mampu. Saya bilang, ya gimana dia mampu? Kalau dulu kita ini kan kesenangan dunia tidak seperti sekarang. Dulu itu kan mau dapat apa kita itu? Ya, kesenangan dunia itu dulu tidak dibuka sebagaimana sekarang. Dan sekarang ini kesenangan dunia, orang duduk-duduk di rumah aja dapat informasi kesenangan dunia. Bagaimana nafsu manusia tidak melonjak? Ya kan melonjak kan? Satu, sudah begitu akidah yang diajarkan Asy'ari lagi mandul. Ya kan? Akidah Asy'ari kan cuma suruh ngapalin wujud dan baqo, mukhalafatul lil hawadisi gitu. Dihafalkan harus bilang-geleng gitu. Diamuhu bi nafsihi wahdah, terus ngapal ketok gawe wiridan orang mudeng. Tidak punya asar. Nah gimana nafsunya tidak bisa dikendalikan? Dunia digelar, marifatnya kepada Allah kosong. Ya pantas saja seperti itu. Jadi katanya kalau dia ngajarin gelongap, nggak nyambung, suruh ngapalin yang nggak bisa, mudah-mudahan di sini nggak ketimbalan. Ya, jadinya antum harus sudah belajar akidah Islam yang benar, harus ditanamkan apa asarnya dalam diri saya. Kita beriman Allah bersama kita, sudah punya asar belum? Kita beriman Allah di atas langit, Allah Maha mengetahui semua yang ada, apa artinya kita punya asar ya? Ini kita tanamkan diri. Jangan sampai seperti mereka yang tidak belajar akidah yang benar. Akhirnya selalu ridha kepada Allah. Tidak pernah dia menjadi orang yang terbebani dengan apa yang Allah timpakan pada dia. Ini nafsunya akhirnya terkendali. Ini kalau orang punya ilmu yang nafis. Jiwanya terkendali, tunduk, taat kepada hatinya yang punya ma'rifat khusyuk kepada Allah. Dan dia akhirnya rela mau hidup mengambil dunia sekedarnya. Dan di antara perkara yang banyak menghalangi para penuntut ilmu adalah fitnatul mal. Fitnah dunia. Sekali-sekali gitu loh, kalau bisa jadi penuntut ilmu sehari makannya sekali. Nanti kan nggak susah. Lah kita jadi penuntut ilmu mikirnya makan 3 kali, nasinya daging. Ya loh. Tiap hari yang dipikir gitu, susu harus lancar, snack harus lancar. Ini penuntut ilmu atau kuliner gitu. Ya sedih terus, nggak bisa belajar. Begitu susunya nggak keluar, ngambek kan? Snacknya nggak keluar, Ustaz, nggak ada snacknya. Menuntut ilmu kayak gini. Didik diri ini. Kalau mau ridha menerima sedikit, insya Allah akan baik. Jadi akhirnya nafsunya itu tawadhu. Apa adanya, tidak protesan. Sekarang ini nanti muridnya demo sama gurunya. Haknya tidak terpenuhi katanya. Saya sudah membayar setiap bulan, susunya kurang, ininya kurang, protes terus kan. Subhanallah. Ini yang jadi. Dulu kalau saya masih belajar itu ya sayur itu loh, terong itu. Terong kenal loh? Terong itu sak wajan dimasak cuma sekali, masaknya dibuat seminggu. Lauknya cuma terong kok.
Sudah gitu masak sendiri lagi. Ya tidak. Gara-gara terong ini. Tidak begitu. Ya alhamdulillah kita bisa menghadapi dengan baik. Terong. Nanti kadang-kadang kamu tidak punya duit, pergi ke hutan, tahu godong melanding. Daun melanding tahu. Melanding itu kalau sudah tua, coklat-coklat itu kan udah tiba. Tukul kan yang jatuh itu. Nah, itu namanya tokolan kalau orang. Nah, itu saya ambil, saya pungut itu tokolan. Saya kumpulkan dapat satu periuk, saya masak, saya kasih garam, sudah untuk lauk seminggu. Sampai pernah suatu kejadian, saya ketika itu tidak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya ini, memang dari kecil mondok nggak pernah dibiayain orang tua. Dan juga sekarang juga nggak dibui sama orang tua. Ini orang tua yang tidak birul walad. Enggak, ya, masya Allah enggak begitu. Apa? Garam ya. Garam itu saya ulek sampai halus, terus tak carikan bawang, tak parut sampai halus, saya bungkus, saya pepes garam. Pepes garam ya, Bang. Antum makannya daging ayam. Pepes garam itu sebulan nggak habis. Pepes garam. Kalau diambil sedikit kan sudah cukup ya, sebulan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, tidak mati di jalan. Ya, masya Allah. Jadi itu kembali, bagaimana kita ridho lah? Punya marifat ya kepada Allah. Ya bukan kemudian nggak ingin seneng, ingin. Saya kadang dulu kalau lihat teman saya itu ini. Kok enak ya dia mondok itu orang tuanya datang bawain ini. Saya mau ngaji sama siapa? Ya, akhirnya saya pergi sendiri ke sawah, kemudian duduk, hanya lihat langit. Pas dulu nggak diajari Allah bisa maknya. Nggak diajari itu di sana nggak diajari Allah pikul dimakan. Gitu. Tapi nggak tahu saya selalu melihat langit, lihat bulan. Ya Allah kenapa saya begini? Kalau sudah gitu keluar air mata sedikit-sedikit, hati merasa lega. Alhamdulillah, saya sudah mengeluh. Pulang lagi ke pondok nyaman lagi. Tidak mikirin kepada orang lain. Orang kalau punya marifat, ya tidak akan banyak terbebani. Sekarang banyak keluhan, lah di mana marifatnya kepada Allah? Jiwanya tidak mau qanaah. Karena tidak ada marifatnya kepada Allah. Lah disinilah asar ilmu yang nasib. Ini ikhwan-fillah. Kalau orang sudah nafsunya mutmainnah, mau rela menerima dunia seadanya, qanaah, mau zuhud, maka wa kullu ma huwa fanin, dia meyakini apa yang ada di dunia akan rusak, wala yabqa fil mal wala ja wala qudur al-ain, dia yakin apa yang ada di dunia tidak akan kekal, alladhi yanqudu bi khadda sahibihi indallahi min na'imil akhirah wa in kana kariman Allah. Maka dia lebih rela menerima apa adanya karena dunia itu akan sirna, dan dia lebih rela yang penting nasibnya di hadapan Allah tidak akan lenyap dari urusan akhirat sekalipun dia itu orang yang mulia. Coba lihat. Seorang nabi, bangsawan, anaknya nabi, Al-Karim, Ibnul Karim, kata Rasulullah. Ridho dengan apa yang Allah timpakan pada dia. Ya kan? Gimana? Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya siapa? Anaknya seorang nabi. Dijadikan budak. Ya kan? Kalau kita kan, saya ini nabi loh. Ya kan begitu. Saya anaknya Nabi Yakub, itu nabi. Ridho dengan apa yang Allah ujikan pada dia. Walaupun punya kelapangan Allah muliakan, dia lebih rela apa yang dia terima walaupun sedikit. Sehingga kalau sudah seperti ini, talibul ilmi insya Allah akan sukses, tidak akan menjadi tukang peluh. Karena dia akan selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang terjadi banyaknya mengeluh karena nafsunya tidak bisa qanaah, kan begitu. Orang lain bisa makan 3 kali, antum makan seminggu cuma sekali, ya sudah qanaah. Yang penting nggak mati dulu. Itu aja, sudah ridho. Allah tidak akan zalim pada hambanya. Yakin. Innallaha la yadzlimu. Allah tidak akan zalim. Allah pasti akan menolong hambanya yang pantas untuk ditolong. Jangan takut duluan, itu iblis setan. Belum-belum sudah dikasih was-was. Kok kayak gini. Terlalu banyak mempelajari ilmu wawasan Nusantara jadi kayak gini. Pikirannya ke depan, kok yang bisa ada ini. Belum apa-apa itu sudah mikir jauh. Umurnya yang belum sampai udah dipikir. Subhanallah.
Inilah akhirnya jadi generasi yang dhaif, yang lemah. Lemah, bukan lemah jasadnya, lemah mentalnya. Jatuh sudah. Tercubit sedikit saja makanannya sama temennya, wah marahnya luar biasa. Dunianya tercubit sedikit, luar biasa. Inilah asar ilmu yang tidak nasib. Dia lebih rela, yang penting di hadapan Allah nasibnya tidak cacat. Walaupun dia punya jalan untuk meraih kemuliaan. Kemudian kalau sudah seperti ini, kata beliau, wa awjaba dzalika ayyakuna bainal 'abdi wa baina rabbih azza wa jalla ma'rifatun khassa. Kalau sudah seperti ini, maka antara dia dan Allah punya hubungan ma'rifat yang khusus. Itulah seorang yang disebut dengan waliullah. Orang kalau sudah nafsunya mutmainnah, tekun enggak dia beribadah enggak kepada Allah? Tekun. Ridho enggak dengan semua qadanya Allah? Ridho. Sedikit yang diberikan Allah ridho. Hidupnya selalu kembali kepada Allah. Kalau sudah seperti ini seorang hamba, maka dia akan menjadi hamba yang punya ma'rifah khassa. Punya hubungan yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? In sa'alahu a'tahu. Kalau dia minta pada Allah, maka segera Allah akan memberi. Dekatnya dia kepada Allah. Maka lihat para nabi yang tadi kita sudah contohkan. Nabi Ayub, tidak perlu ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuhkan saya. Enggak perlu begitu kan? Bagaimana Nabi Ayub tadi? Ya Allah menunjukkan ridhonya dia kepada Allah. Sungguh aku orang yang sedang tertimpa kesusahan. Terus bagaimana? Dia memuji Allah, menunjukkan ma'rifatnya kepada Allah. Dia makrifat bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Kalau ditimpakan oleh Allah sakit, pantas dong hamba diberi sakit kan pantas dong. Jadi kalau kamu diberi sakit jangan protes. Ya, diberi sakit itu hamba. Oh iya saya ini hamba, jadi pantas diberi sakit. Kekurangan rezeki, hamba kekurangan rezeki, fakir pantas nggak? Pantas. Jadi kalau ditafsirkan fakir, iya pantas dong saya hamba, gitu loh. Jadi pantas saya ini hamba, fakir, ya. Jadi menyadari setiap kelemahan yang Allah timpakan pada kita untuk menyadarkan kamu itu hamba, gitu loh. Supaya tidak seperti bahasa Inggris gitu loh. Adigung, adiguno. Ya. Tidak seperti itu. Melihat dirinya itu lemah, pantas saya itu hamba. Akhirnya ingkisar tunduk pada Allah. Kemudian lihat setelah Nabi Ayub menerangkan dirinya hamba yang lemah, tidak bisa menghindar madarat. Maka kemudian dia menunjukkan ma'rifatnya Allah yang maha sempurna. Tidaklah setiap qada yang Allah timpakan pada hamba kecuali Allah menyayangi hamba. Termasuk sakit yang Allah timpakan pada dia, dia memahami, sampaikan kepada Engkau penyayang ya Allah. Bisa? Bisa enggak? Nah sekarang kalau ada santri itu baru ditutupi temannya, SMS bapaknya. SMS bapaknya. Abi ini teman saya ini banyak ganggu saya ini. Kurang makan ini terus. Bapaknya di rumah itu bingung. SMS. Laporan banyaknya masalah terus ini. Tidak ada keridhaan. Ini seorang nabi. Padahal dia tidak minta, ya Allah sembuhkan saya enggak. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah penyayang. Maka Allah sembuhkan Nabi Ayub. Dulu para nabi-nabi Allah ma'rifatnya kepada Allah seperti ini. Dia memilih yang Allah pilihkan. Ya Allah, seperti kata Rasulullah, bagaimana kalau berdoa, apabila hidup ini lebih baik bagiku ya Allah, maka apa? Hidupkan aku. Apabila mati ini lebih baik bagiku ya Allah, apa? Matikan aku. Itu lihat, makrifat kepada Allah yang tinggi. Menjadikan seorang hamba akhirnya mempunyai hubungan khusus. Tidak perlu orang itu teriak-teriak ketika Allah mau memberi kebaikan pada dia, Allah beri. Allah tahu hambanya ini perlu ditolong ini. Allah maha mengetahui. Ini keadaan seorang hamba. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan dia dimudahkan oleh Allah. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu ini. Apalagi sampai besar-besar. Ingin mencari kebaikan, punya pemerintah Islami, daulah, adil, makmur. Orangnya semerawut. Ya aneh, kebaikan dari mana? Yang kecil aja dia tidak dapat, lagi daulah. Gede banget. Ya. Terlalu besar. Yang kecil aja nggak dapat. Hidupnya aja penuh dengan problem. Iya kan? Penuh dengan masalah, tidak punya ridho kepada Allah, nggak punya qanaah. Lah kok punya daulah, tambah pecah kirain. Tambah pecah. Ya. Tidak ada karu-karuan. Kacau. Orang tidak paham.
Jadi karena itu, antum lihatlah dari hadis ini saja, antum juga tahu perjuangannya Ahlussunnah itu di sini. Kalau kami ingin berjuang di atas jalan Ahlussunnah, seluruh kebaikan dibukakan oleh Allah seperti ini loh. Tempuh jalan ilmu yang nafi', kemudian melahirkan apa? Hati yang khusyuk, kemudian melahirkan orang-orang yang bagaimana? Yang jiwanya, nafsunya mutmainnah, akhirnya sibuk mentaati Allah, ikhlas kepada setiap apa yang Allah berikan, dan akhirnya orang tidak perlu teriak-teriak. Tiba waktunya ditolong oleh Allah, ditolong. Ya kan begitu? Nabi-nabi Allah itu ditolong oleh Allah, dia membuat program enggak? Program sukses pertolongan. Membuat program enggak? Enggak kan? Nabi Musa alaihissalam mana ditolong oleh Allah, bahkan disuruh datang kepada Firaun takut. Iya kan? Allah menghibur pada Nabi Musa. Setelah sampai di lautan, Nabi Musa berpikir, oh ini tongkat ini bisa belah laut. Gitu. Enggak kan? Ingat kembali kepada Allah. Ya Allah, ini kami, ini hamba, ini yang lemah, ini kemudian Allah perintahkan. Ini kan hati. Kalau kita punya ma'rifat kepada Allah dengan benar, hati khusyuk, kemudian melahirkan nafsu yang tumakninah, maka akan lahirlah kebaikan yang luar biasa, ma'rifat kosong antara seorang hamba dengan Allah. Yaitu apa? Allah mudahkan kebaikan-kebaikan yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Allah Maha menolong hambanya. Wa kana haqqan alal mu'min. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, adalah hak bagi kami untuk menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Akan ditolong oleh Allah. Persoalannya sekarang, jangan berbicara, Allah kok nggak nolong-nolong saya ya. Itu nggak perlu dibicarakan. Yang perlu dibicarakan, kita ini pantas nggak ditolong oleh Allah. Sudah pantas nggak? Sudah adil nggak? Kita ini akan ditolong oleh Allah dengan sebab yang kita lakukan. Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya dulu para sahabat, setiap tertunda pertolongan Allah, siapa yang dilihat? Kalau tertunda pertolongan Allah. Kalau kebaikan mereka tertunda, yang dilihat siapa? Diri sendiri. Iya kan? Maksiat apa yang dia lakukan? Ibadah apa yang dia tinggalkan? Yang dilihat dirinya sendiri. Bagaimana selama ini yang dia lakukan? Inilah buah yang sebagaimana diterangkan. Karena seorang hamba kalau sudah dia nafsunya mutmainnah akan melahirkan sikap ini. Seperti kata apabila dia minta Allah akan beri. Wa inda'ahu ajabahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Coba lihat. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Pada waktu masih kecil. Kedua matanya bagaimana? Buta. Iya kan? Kedua matanya buta. Bagaimana Imam Bukhari matanya disembuhkan oleh Allah? Hah? Bagaimana? Pernah mendengar nggak misalnya? Belum. Wah ini bagaimana? Ngaji salah sudah bertahun-tahun sering rawahul Bukhari. Tidak pernah dengar. Masih kecil Imam Bukhari itu matanya buta. Ibunya sedih. Ini bagi akhwat, bagi ibu-ibu. Jadilah ibu teladan seperti ibunya Imam Bukhari. Ya. Jadi jangan meremehkan usaha. Ini akhwat di rumah tongok-tongok, wah ini akhwatnya nggak terkenal. Di rumah itu punya karya besar. Ibunya Imam Bukhari itu sedih. Melihat anaknya buta. Karena harapannya apa? Harapannya bukan jadi insinyur, jadi dokter. Enggak. Dia ingin anaknya menjadi orang yang salih, yang alim. Karena sedihnya ibunya Imam Bukhari, dia tidak pernah berhenti sholat minta kepada Allah. Tidak pernah berhenti sholat. Tawaduk kepada Allah minta terus. Sampai suatu malam dia tertidur bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim berkata, janganlah kamu sedih, doamu sudah mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ada doa-doa kita doa siang malam aja dengar-dengar kapan kita doa. Apalagi sampai mengguncangkan arsy, tidak tahu sampai di situ apa enggak kita. Ya. Ini dulu para salaf kita itu seperti itu. Ya. Maka anakmu dengan karena terusnya kamu menangis kepada Allah Azza wa Jalla, anakmu disembuhkan kedua matanya. Kaget. Seperti sesuatu yang tidak bersalah. Setelah dia terperanjat, dia baru sadar dia mimpi. Begitu dia bangun, dilihat anaknya, dipegang kedua matanya, Masya Allah, melihat. Itu Imam Bukhari rahimahullah. Ini ikhwan bidin. Ini samroh yang khusus. Orang-orang dulu itu seperti ini.
Kita yang dari sekarang mana kita meraih samrah pada Allah? Harusnya kita sedikit-sedikit bagaimana menanamkannya agar Allah menolong kita. Para orang-orang saleh dulu kita seperti ini. Bahkan dalam riwayat kan disebutkan oleh Nabi, ada orang yang dilihat pakaiannya compang, pakaiannya camping, ya kan? Jelata, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya bagaimana? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kembali pahami. Jadi jangan menjadi salafiyun yang kropos. Kelihatannya, wah ini pejuang-pejuang tenanan, padahal hatinya bingungan. Bingungan. Baru mendapat ujian sedikit, saya libur dulu ngaji. Saya libur dulu jadi salah, libur jadi salah. Ini apa yang disampaikan oleh beliau, makrifat yang khusus. Akhirnya menjadi orang yang dia seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil." Dan tidaklah terus-menerus seorang hamba dan apabila seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, apalagi ibadah sunnah yang wajib aja berat. Kenapa berat? Ya karena nafsunya masih liar. Ya kan begitu. Kalau orang nafsunya sudah tawadhu, mudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam beribadah. Kalau hamba mereka terus mendekatkan diri kepada Allah karena dia nafsunya sudah qanaah, maka hatta uhibbuhu. Hatta uhibbuhu kata Allah, sehingga aku mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, bagaimana? Ila qaulihi, sampai kepada hadis Nabi, fala in sa'alani fa'atainahu, kalau dia minta padaku, aku akan beri. Wala in ista'dani, apabila minta perlindungan kepadaku, fa'uidannahu, aku akan lindungi dia. Ini hamba. Inilah sebenarnya kalau kita ingin mengikuti jalannya para salaf, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagaimana mana hadis yang dikutip oleh beliau, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah menjaga kalian. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fi sidah. Ma'rifatlah kamu kepada Allah pada waktu kamu lapang, maka pada waktu kamu sempit Allah akan mengenal kamu. Kamu tidak dilalaikan, kita akan ditolong oleh Allah. Jadi disinilah letak sebenarnya hakikat ilmu yang nafi, yang jelas sekali mempunyai hubungan bagaimana seorang meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, karena waktu yang sudah cukup, insyaallah sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti pada asar sampai jam 5 saja. Sampai jam 5 kita akan mengambil faedah yang terakhir, ya sedapatnya. Mudah-mudahan sedapatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah untuk terakhir, yaitu tentang ciri-ciri orang yang ilmunya nafi. Ciri-ciri yang nampak pada orang yang ilmunya nafi. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.